Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Zenita Kurnia Putri. Sekarang kita akan membahas mengenai negara dan warga negara. Kenapa? Karena dua hal tersebut sangat saling berhubungan. Suatu negara tidak dapat maju jika warga negaranya tidak memiliki rasa kesatuan bangsa atau tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dan hak kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi serta melaksanakan undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara kita. Warga negara memiliki hak juga yang diatur dalam undang-undang dan negara berkewajiban untuk melindungi hak warga negara tersebut. So, mana yang harus kita dahulukan? Kewajiban kita atau hak kita sebagai warga negara? Nah, tapi sebelum kita masuk ke mana yang kita harus dahulukan, kita harus mengerti dulu apa itu negara dan apa itu warga negara. Negara adalah suatu bentuk organisasi kehidupan manusia yang hidup bersama dalam masyarakat. Jadi sudah terhimpun dalam suatu masyarakat. Secara etimologi, negara atau stat dalam bahasa Belanda atau Jerman, kemudian dalam bahasa Inggris artinya state atau etate dalam Perancis berasal dari kata statum yang dari bahasa Latin yang artinya sendiri adalah tegak dan tetap. Nah, state itu sendiri menurut Hood Phillips, state an independent political society occupying a defined territory. The member of which are united together for purpose of resisting external force and preservation of internal order, di mana artiannya dalam suatu negara tersebut merupakan bentuk suatu komunitas yang mereka mempunyai daerah teritorial kekuasaan. Kemudian anggota-anggotanya mereka punya tujuan bersama, yaitu untuk mencegah terjadinya serangan dari luar atau mempertahankan aturan-aturan yang ada di dalam negaranya. Nah, negara itu sendiri adalah organisasi masyarakat di suatu wilayah tertentu dan berada dalam satu pemerintahan yang berdaulat dan mengatur kehidupan dalam masyarakat tersebut. Setiap negara pasti punya tujuan. Tujuan negara adalah sebuah pedoman untuk menentukan arah kemana negara tersebut akan melaju. Dalam artian bagaimana kemajuan dari negara tersebut. Nah, tujuan negara itu antara lain melalui teori kekuasaan, yaitu sebagai alat untuk memperluas kekuasaan. Kemudian dari segi kedaulatan Tuhan, negara ini adalah suatu bentuk dari kehendak Tuhan. Kemudian dari negara hukumnya, negara adalah untuk menertibkan suatu hukum agar rakyatnya sendiri taat terhadap negara hukum tersebut. Dan hukum tersebut juga harus dilaksanakan dengan baik. Negara harus menjamin hak rakyat dan rakyat wajib mematuhi peraturan. Tokoh yang terkenal dalam teori negara hukum adalah Immanuel Kant, di mana negara harus menyelenggarakan fungsi minimum yaitu melaksanakan ketertiban umum atau law and order. Di Indonesia sendiri, bentuk negara kita yaitu adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, beberapa sumber hukum yang menjadi ketetapan dasar terhadap berbentuknya negara Indonesia ini adalah Pasal 1 Ayat 1 UUD 45, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian pada Pasal 1 Ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan begitu bahwa dipastikan Indonesia ini adalah negara berbentuk republik, di mana karena merangkum negara kita yang bentuk kepulauan yang sangat majemuk sehingga harus dibentuk negara yang bersifat republik. Kemudian negara Indonesia ini harus berdasarkan pada hukum. Segala sesuatunya diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Negara-negara lain juga ada yang menganut karakteristik negara hukum seperti di Indonesia. Namun yang membedakan negara Indonesia dengan negara lainnya adalah Indonesia berdasarkan pada Pancasila. Beberapa ciri khas yang ada di Indonesia, yang pertama, negara kekeluargaan, di mana adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia, namun tetap mengutamakan kepentingan bersama serta atau kepentingan nasional. Kemudian yang kedua, negara hukum Indonesia harus berkepastian serta berkeadilan, yaitu memadukan antara prinsip kepastian dan juga prinsip keadilan hukum, serta konsep-konsep dari hukum lainnya seperti hukum adat, agama, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah religious nation state, di mana didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang terakhir, memadukan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin dari budaya masyarakat Indonesia itu sendiri. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 Amandemen, ada 13 prinsip negara hukum Indonesia.
Yang pertama, adanya supremasi hukum. Yang kedua, adanya persamaan hukum. Kemudian asas legalitas, pembatasan kekuasaan, kemudian organ eksekutif yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, adanya perlindungan HAM, demokratis, sarana mewujudkan tujuan bangsa, serta transparansi dan kontrol sosial, dan yang terakhir berketuhanan yang Maha Esa. Setelah kita mengetahui mengenai negara, sekarang kita memahami apa itu warga negara. Warga negara disebut juga penduduk atau rakyat. Penduduk adalah orang yang sah bertempat tinggal di suatu negara. Menurut pasal 26 ayat 1 UUD 45, penduduk adalah warga negara Indonesia serta orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, kalau menurut pasal 1 angka 1 UUD Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Warganegaraan, WNI atau warga negara Indonesia adalah warga negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Dan dalam pasal 26 ayat 2 UUD 45 juga menyebutkan bahwa WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Dengan adanya undang-undang yang melindungi dari warga negara tersebut, negara juga punya kewajiban. Apa aja kewajiban negara? Yang pertama, memberi jaminan dalam menjalankan agamanya. Kemudian, memberikan pendidikan yang layak bagi masyarakatnya. Memajukan kebudayaan nasional, memberikan jaminan kesejahteraan sosial, memelihara fakir miskin dan anak terlantar, serta menyelenggarakan pertahanan negara. Selain kewajiban dari negara, kita juga punya peran sebagai warga negara. Yang pertama yaitu peran pasif, yaitu mematuhi segala hal atau hukum atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kemudian peran aktif kita, yaitu berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Dan yang ketiga yaitu peran positif, yaitu meminta pelayanan dari negara atas apa yang sudah dijamin oleh negara. Kemudian yang terakhir, peran negatif, yaitu menolak campur tangan dalam persoalan pribadi. Jaminan HAM tertentu juga diatur, yaitu seperti hak pekerjaan, pendidikan, kemudian permukiman, dan lain-lain. Nah, sekarang yang kita harus ketahui yaitu hak kita sebagai warga negara. Seru ya, karena kita bisa menuntut apa aja sih di Indonesia ini. Hak sebagai warga negara Indonesia yaitu adanya hak konstitusional, yaitu diatur oleh Undang-Undang Dasar. Nah, ada beberapa hak. Pertama, hak tertentu seperti pemerintahan, kemudian pekerjaan, kemudian pembelaan negara, pertahanan keamanan, dan pendidikan. Kemudian hak yang khusus WNI seperti di pasal 28D ayat 2 seperti bekerja. Kemudian pasal 28E ayat 3 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat, serta pada pasal 28H ayat 2 yaitu persamaan keadilan dalam undang-undang. Kemudian hak-hak untuk menduduki jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan atau elected official. Kemudian hak-hak untuk diangkat dalam jabatan atau appointment official. Serta yang terakhir, hak untuk melakukan upaya hukum. Jika kita sudah tahu hak kita sebagai warga negara, kita tidak bisa seenaknya saja, karena kita juga punya kewajiban sebagai warga negara. Nah, kewajiban asasi manusia dan warga negara yang pertama adalah untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang kedua, kewajiban untuk tunduk pada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Yang ketiga, kewajiban untuk membayar pajak. Dan yang terakhir, kewajiban untuk pembelaan negara dan ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Dalam kewarganegaraan ada beberapa asas yang mengatur atau menjelaskan mengenai kewarganegaraan itu sendiri. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yaitu adanya asas ius sanguinis atau law of the blood, yaitu kewarganegaraan yang didapat karena keturunan. Kemudian yang kedua, asas ius soli atau law of the soil, di mana kewarganegaraan ini didapatkan atas dasar tempat kelahiran kita. Kemudian yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu satu kewarganegaraan bagi setiap orang atau bagi setiap individu yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, asas kewarganegaraan ganda, di mana kewarganegaraan bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Menentukan kewarganegaraan itu ada dua hal, yaitu stay self-aktif dan pasif. Kalau aktif, kita menggunakan hak kita, opsi kita untuk milih kewarganegaraan kita sendiri. Namun kalau pasif, secara langsung, kita mendapatkan kewarganegaraan itu dengan sendirinya.
Kemudian ada juga hak repudiasi, di mana ada beberapa orang yang juga berhak untuk menolak pemberian kewarganegaraan. Ada beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan. Yang pertama, pewarganegaraan, kemudian dari perkawinan, kemudian adanya orang-orang asing yang berjasa kepada NKRI, kemudian mengikuti kewarganegaraan sesuai dengan orang tua kita, dan terakhir, pengangkatan anak atau adopsi. Nah, seorang anak jika dia mempunyai orang tua yang berkewarganegaraan yang berbeda, misalnya orang tuanya ibunya Indonesia, sedangkan ayahnya orang warga negara asing. Namun saat dia berusia 18 tahun, dia berhak untuk memilih kewarganegaraan. Nah, misalnya dia memilih untuk menjadi WNI, maka ada beberapa syarat. Salah satunya adalah dia sudah harus berusia 18 tahun atau sudah kawin atau menikah, kemudian bertempat tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut, kemudian sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia dengan baik, kemudian mengakui dasar negara UUD 45, Pancasila, tidak pernah adanya hukum pidana yang terkait dengan dia, kemudian juga dia tidak memperoleh kewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap, serta mampu membayar untuk kas negara. Kalau tadi kita bagaimana untuk mendapatkan kewarganegaraan? Nah, kewarganegaraan itu bisa hilang nggak sih? Bisa. Beberapa hal yang menentukan kehilangan kewarganegaraan menurut pasal 23 nomor 12 tahun 2006, salah satunya adalah memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Kemudian kita tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain. Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh presiden, kemudian masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin dari presiden. Secara sukarela masuk dalam dinas tentara asing, kemudian secara sukarela juga mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara asing. Kemudian turut serta dalam pemilihan ketatanegaraan asing, mempunyai paspor dari negara asing, dan bertempat tinggal di luar negeri atau di luar wilayah NKRI selama 5 tahun terus-menerus. Nah, kalau kita sudah kehilangan kewarganegaraan kita bisa kembali memperoleh status kewarganegaraan kita dengan memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan pasal 31 serta pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Demikianlah sedikit penjelasan saya tentang bagaimana kita menjadi warga negara, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, kewajiban negara yang bisa kita dapatkan, kemudian bagaimana mengenai status kewarganegaraan kita. Semoga bermanfaat, sampai jumpa.